Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daria Sari dengan nomor pokok mahasiswa 235041030. Saya bekerja sebagai Kabang Sekolah Tinggi Agama Islam Rahmaniah Sekayu. Latar pendidikan saya S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniah Sekayu. Video ini merupakan tugas akhir semester dari mata uji Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Yohan Naptali STMT. Usaha atau permasalahan yang saya akan bahas ialah UMKM. Latar belakang, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang omset usaha mikro menengah, UMKM bisa dibedakan berdasarkan jumlah asen dan total omset penjualannya. Untuk lebih memahaminya, ada beberapa kategori usaha. Yang pertama, kategori usaha mikro. Klasifikasi ini merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan karyawan kurang dari 4 orang atau aset hingga 50 juta dengan omset penjualan tahunan mencapai 300 juta. 2. Kategori usaha kecil. Ciri-ciri UMKM yang termasuk kategori usaha kecil adalah memiliki karyawan berkisar 5-19 orang, kekayaan bersih kisaran 50 juta sampai 500 juta, dan omset per tahun berkisar 300 juta sampai 2,5 miliar. Yang ketiga, kategori usaha menengah. Cakupan UMKM usaha menengah semakin lebih besar dengan karyawan berjumlah antara 20 sampai 99 orang, aset antara 500 juta sampai 10 miliar dan omset penjualan antara 2,5 sampai 50 miliar. Yang keempat, kategori usaha besar. Usaha ekonomi produktif ini memiliki jumlah karyawan lebih dari 100 orang dengan aset lebih dari 10 miliar dan omset tahunan lebih dari 50 miliar. Permasalahan UMKM. Yang pertama, permasalahan UMKM paling klasik adalah soal modal. Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah modal yang terbatas. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus berhenti karena tidak ada modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi. Yang kedua, permasalahan UMKM lainnya urusan perizinan. Banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Tidak adanya izin usaha resmi mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena akan menghambat laju usaha mereka sendiri. Salah satunya saat ingin mengajukan modal, sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi. Untuk itu sebaiknya pelaku UMKM sudah mengantongi surat izin usaha perdagangan (SIUM) yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha. Yang ketiga, yaitu rendahnya kesadaran untuk membayar pajak juga jadi permasalahan UMKM di Indonesia. Selain perizinan, regulasi lain yang kerap diabaikan oleh para pelaku UMKM adalah soal pembayaran pajak. Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka. Efek terburuk yang bisa menimpa pelaku UMKM adalah usaha mereka bisa mengalami gulung tikar karena modal yang ada habis dipakai untuk membayar sanksi. Solusi dari permasalahan UMKM. Yang pertama, perkembangan teknologi memberikan solusi baru bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan modal tambahan. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan SIUM, pelaku UMKM bisa mengajukan secara online maupun offline. Jika ingin mengurus secara online, akses melalui situs masing-masing daerah, kemudian cari informasi seputaran SIUM yang sesuai dengan skala usaha yang. Jika ingin mengurus secara offline, pelaku UMKM bisa mendatangi langsung kantor pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah tingkat 2 di masing-masing kabupaten atau kota media pelaku UMKM. Yang ketiga, untuk menghindari sanksi keterlambatan pembayaran pajak PPh final, pelaku UMKM bisa melakukannya secara otomatis melalui aplikasi PPh final yang dimiliki oleh online pajak.
Di sini pelaku UMKM diberikan kemudahan dalam membuat ID billing yang menyetor PPh final 0,5% hanya dalam satu klik saja. Semuanya dilakukan secara otomatis dan praktis. Kesimpulan dari UMKM, 3 permasalahan UMKM di atas memiliki kaitan satu sama lain. Namun sebagai pelaku sebaiknya Anda jangan melihatnya sebagai penghalang untuk berkembang, melainkan sebagai tantangan untuk bisa maju dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Sebagai pengusaha yang baik tentu harus mampu taat akan pajak, kini melakukan segala kewajiban perpajakan baik secara pribadi maupun badan sudah bisa pelaku UMKM melakukan hanya dengan satu aplikasi integrasi yakni online pajak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pelaku UMKM dapat melakukan kegiatan perpajakan melalui dari sektor dan lapor pajak UMKM dengan mudah, cepat, akurat, dan aman. Inilah pembahasan yang saya bahas. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.